Sinta Nadia Salva Kamila dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia, Raden Adjeng Kartini. Siapa yang tidak kenal Raden Adjeng Kartini? Salah satu pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang demi rakyat saat masa penjajahan. Beliau dikenang sebagai wanita terdidik yang memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Raden Adjeng Kartini lahir dengan nama Raden Adjeng Kartini Joyo Adiningrat. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat. Ibunya bernama M.A. Ngasirah yang merupakan anak dari seorang kiai di Teluk Kawur, Surabaya. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Dari saudara sekandungnya, Kartini merupakan putri tertua. Kartini wafat pada 17 September 1904 di usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Kartini bersekolah di ELS atau Europe's Leisure School hingga usia 12 tahun. Akan tetapi, di umur 15 tahun, beliau sudah harus tinggal di rumah karena dipingit. Dengan kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, beliau mulai menulis surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda. Dimulai dari belajar menulis dan sharing dengan teman-teman Belanda, Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari hal ini melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Kemudian beliau mulai berusaha untuk memajukan perempuan Indonesia yang masih memiliki status sosial rendah saat itu. Kontribusi Raden Adjeng Kartini dalam pendidikan Indonesia dengan memperjuangkan pendidikan pribumi, menentang sesuatu yang dianggap tabu, tentang hak wanita untuk menulis, membaca, yang bukan hanya berkutat soal dapur. Bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk seluruh kaum perempuan masa itu hingga sekarang. Kini, perempuan Indonesia bebas bersekolah kemanapun mereka suka, sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, bebas berkarya, menyuarakan pendapat, memiliki pekerjaan dan karir seperti halnya laki-laki. Berkat kegigihannya, Kartini kemudian mendirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini, yang yayasan ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Konsep pendidikan perempuan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang karya R.A. Kartini berisi 5 konsep. Yang pertama, perempuan tempat pendidikan yang pertama. Menurut Kartini, perempuan merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anak, karena perempuan akan menjadi seorang ibu dan sudah kodrat seorang ibu untuk memberikan pendidikan sebelum pendidikan sekolah. Yang kedua, perempuan menjadi pembawa peradaban. Menurut Kartini, kedudukan perempuan sebagai pembawa peradaban sangatlah penting, karena tidak akan maju suatu bangsa jika kehidupan kaum perempuan bangsa tersebut tertinggal. Yang ketiga, pendidikan itu mendidik budi dan jiwa. Pendidikan yang dimaksud Kartini di sini bukan hanya mendidik secara pikiran saja, namun mendidik budi dan jiwa. Karena hal itu dirasa penting oleh Kartini. Yang keempat, pendidikan kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk kemajuan bangsa. Menurut Kartini, dengan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka akan tercipta kesatuan yang menjadikan kemajuan suatu bangsa lebih mudah untuk dicapai. Dan terakhir, pendidikan untuk cinta tanah air. Dengan cinta tanah air, maka pendidikan yang diterima akan digunakan untuk membangun dan memajukan bangsa dan tanah air. 3 kata-kata mutiara Raden Adjeng Kartini.
Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan lebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.